Jejak dugaan pembunuhan karyawati PNM, hilang usai menagih ditemukan tewas mengenaskan. Seorang karyawati ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kebun kelapa di Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jumat, 19 September 2025. Korban bernama Hijrah, 19, warga Desa Maponu, sebelumnya dilaporkan hilang usai melakukan tugas penagihan di rumah salah satu nasabah. Ia sempat menghubungi rekan kerjanya dan mengaku merasa takut karena dibonceng oleh seorang pria, yang disebut sebagai suami dari nasabah hendak ia temui. Dalam pesan terakhirnya melalui WhatsApp, Hijrah menyampaikan arah perjalanan yang dilalui justru masuk ke dalam area kebun. Setelah itu, kontak dengan Hijrah terputus, dan nomor ponselnya tidak lagi aktif. Dia bilang takut karena jalan yang dilalui masuk ke kebun. Tapi tidak sempat menyebutkan suami nasabah yang mana membonceng, ujar Wizrah, rekan kerja korban. Pihak keluarga belum sempat melaporkan kejadian ini secara resmi karena masih menunggu batas waktu pelaporan orang hilang sesuai prosedur, yakni 2 kali 24 jam. Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan masih menunggu laporan resmi untuk dapat melakukan langkah hukum awal. Korban diketahui telah bekerja hampir 1 tahun di sebuah perusahaan koperasi cabang Lalombi, Sulawesi Tengah. Penemuan jasad Hijrah menggegerkan warga sekitar. Ia ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di bawah pohon kelapa, dengan sejumlah memar di tubuhnya. Berdasarkan pemeriksaan awal, terdapat tanda-tanda kekerasan, termasuk luka pada kaki. Pakaian korban ditemukan dalam kondisi tidak wajar, terikat di leher, dan tubuhnya hanya mengenakan pakaian dalam saat ditemukan. Kasat Reskrim Ibtu Ruli Marwan mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan. Beberapa orang telah dimintai keterangan, termasuk suami nasabah diduga membonceng korban. Pelaku belum dapat dipastikan, karena kami masih menunggu hasil visum dan autopsi. Pemeriksaan masih berlangsung secara menyeluruh, jelas Ibtu Ruli. Polisi juga masih memverifikasi kesaksian pihak-pihak yang disebut dalam komunikasi terakhir korban. Hingga saat ini, penyelidikan terus berjalan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban serta dugaan kekerasan yang dialaminya.